Baik, terima kasih Pak Firmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian di LPPOM MUI, baik di pusat maupun provinsi yang saya hormati, beberapa dari anggota Komisi Fatwa yang juga hadir di sesi ini yang saya hormati, kemudian para pelaku UMK yang juga saya hormati, Pak Rahmadi dari Kementerian Koperasi, narasumber yang juga saya hormati. Saya akan menyampaikan sedikit saja bahan untuk diskusi barangkali bagi kita tentang sertifikasi UMK. Mohon izin saya share screen. Jadi ada tadi seperti disampaikan oleh Pak PLT Kepala BPJPH, sebenarnya untuk sertifikasi untuk UMK ini ada dua jalur, nanti akan ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur LPH, artinya UMK dengan karakteristik tertentu itu akan untuk mendapatkan sertifikat halal itu harus melalui jalur LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan satu lagi jalurnya adalah jalur non LPH yang tadi disebut sebagai pernyataan pelaku. Nah, UMK yang mana yang dapat mengikuti jalur pernyataan pelaku itu punya karakteristik khusus yang akan diatur secara lebih detail sebenarnya. Itu nah yang ingin saya sampaikan di sini itu sebenarnya lebih ke tipikal UMK yang nanti akan masuk jalur LPH gitu. Nah, tentu saja materi ini atau persiapan seandainya UMK itu masuk ke jalur LPH, tentu saja kalau pada waktunya ternyata dia juga memenuhi syarat sebagai UMK yang masuk ke jalur non LPH, nah persiapan itu tentu saja sangat berguna karena seperti disampaikan tadi bahwa di dalam tahapan sertifikasi halal, maka salah satu tahapan penting itu adalah pengambilan keputusan tentang hasil audit atau hasil pernyataan pelaku UMK ini oleh Komisi Fatwa MUI. Jadi keputusan itu yang terkait secara substansi itu ada di rapat Komisi Fatwa MUI. Nah, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh UMK agar produknya dapat dinyatakan halal. Gitu. Nah, jadi syarat itu diberlakukan baik yang melalui jalur LPH maupun yang jalur non LPH. Gitu. Jadi pemahaman tentang persyaratan sertifikasi atau kriteria-kriteria yang diberlakukan oleh fatwa di samping yang dilakukan oleh standar yang ditetapkan itu sangat penting agar proses sertifikasi ini berjalan dengan cepat gitu. Nah, baik, ini yang beberapa yang saya sampaikan, beberapa tentang pengantar, terutama tentang regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal, dan ini karena UMK saya kira lebih banyak produknya kalau dikatakan kategori gitu ya, mungkin kategori makanan minuman, beberapa juga kalau di obat saya kira di herbal gitu atau suplemen ya. Nah, ini ada beberapa pengantar beberapa poin yang saya sampaikan, kemudian nanti prosedur sertifikasi secara singkat dan apa yang kami persiapkan atau untuk memfasilitasi UMK untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, secara mudah, secara cepat gitu. Jadi kalau kita lihat regulasi, maka ini yang regulasi yang pokok yang mengatur kewajiban sertifikasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan ini turunannya yang terakhir adalah PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Jadi kita kalau ingin melihat kewajiban itu seperti apa, itu kita bisa membaca dengan lebih rinci dari beberapa regulasi ini. Saya akan sampaikan beberapa saja yang penting dari sana yang relevan untuk acara kita hari ini. Yang pertama bahwa regulasi itu mengharuskan semua produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia ini harus wajib bersertifikat halal. Jadi, semuanya wajib bersertifikat halal. Yang dikecualikan hanya produk yang memang jelas-jelas diharamkan. Jadi seperti minuman keras atau produk olahan dari babi, itu jelas-jelas haram, maka hanya itu yang akan dikecualikan. Yang seperti itu yang akan dikecualikan. Nah, sisanya itu harus bersertifikat halal. Nah, kemudian lingkup produknya sendiri itu sungguhnya sangat luas. Ya, produknya itu mencakup barang atau jasa. Barangkali kalau yang saya kira meskipun skala UMK juga ada yang jasa ya, saya kira. Barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan ini. Jadi ini cakupan yang sangat luas ya, dan semuanya juga, bukan semuanya saya kira ya, sebagian juga akan ada yang skalanya adalah skala mikro kecil gitu. Nah, secara umum atau secara garis besar bahwa sertifikasi itu, kewajiban tadi itu dimulai dari 17 Oktober 2019, tentu dengan masa persiapan yang berbeda-beda tergantung pada jenis produknya atau kategori produknya. Nanti saya sampaikan masa persiapannya ya. Nah, registrasi itu akan disampaikan ke badan, harus di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nanti audit akan dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Jadi BPOM MUI ini adalah salah satu lembaga pemeriksa halal. Kemudian, seperti tadi saya katakan bahwa keputusan audit itu ditentukan atau diambil oleh Komisi Fatwa MUI dan akan dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut sebagai ketetapan halal. Ya. Ketetapan halal. Memang di dalam undang-undang itu atau di PP juga disebutkan bahwa penerbitan sertifikat halal berdasarkan ketetapan halal dari MUI. Gitu. Tapi kalau kita lihat lebih detail, maka di MUI, Komisi Fatwa MUI lah yang menangani atau pengambilan keputusan untuk audit halal. Nah, berdasarkan ketetapan halal dari MUI inilah, maka nanti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku 4 tahun. Jadi ketetapan halal berlaku 4 tahun, sertifikat halal BPJPH juga berlaku 4 tahun. Nah, ini tadi yang saya maksudkan dengan masa persiapan itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini makanan minuman ini jadi masa persiapannya sebenarnya sudah dimulai dari lebih dari 1,5 tahun yang lalu ya. Itu di Oktober 2019 dan diharapkan bisa selesai di Oktober 2024. Itu artinya produk makanan minuman yang diperdagangkan di Indonesia, selain yang jelas-jelas disebutkan haram tadi, itu harus bersertifikat halal. Jadi harus sudah siap selambat-lambatnya Oktober 2024. Itu sebabnya program kita hari ini itu sangat penting, setidaknya bagi yang pertama kali sertifikasi sudah punya pengalaman untuk sertifikasi, sehingga berikutnya nanti bisa lebih lancar ya. Nah, tentu kalau ini 2021 itu nanti punya sertifikat yang akan berlaku sampai 2024
5 ya, 4 tahun masa berlakunya. Jadi masih cukup waktu ya nanti kalau termasuk untuk perpanjangan dan kalau ada penambahan produk. Jadi saya kira ini makanan minuman ini paling proporsinya saya kira paling banyak ya. Obat tradisional dan suplemen ini kalau herbal juga termasuk di sini. Itu mulainya adalah Oktober tahun ini sampai Oktober 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, ini obat kategori obat yang lain yang saya kira mungkin tidak di skala UMK. Nah, kosmetik mungkin juga ada produk kimia yang skala UMK. Itu juga mulai tahun ini sampai 5 tahun ke depan. Jadi ini adalah masa persiapan yang kita bisa baca dari regulasi tadi. Itu artinya termasuk UMK, kewajiban sertifikasinya harus sudah bisa dipenuhi pada timeline ini gitu. Nah, itu tadi beberapa poin di regulasi yang menjelaskan kewajiban sertifikasi bagi produk UMK. Nah, berikutnya kita lihat tahapannya. Jadi Bapak sekalian yang sekarang yang tadi menerima sertifikat halal itu sebenarnya sudah melewati tahapan ini. Gitu. Jadi kalau ini di pelaku usaha termasuk UMK di sini, kemudian ini berikutnya adalah BPJPH, kemudian ini LPPOM MUI, dan yang terakhir adalah Komisi Fatwa MUI. Maka urutannya demikian. Nah, pelaku usaha akan mendaftar ke badan melalui sistem informasi Si Halal dan menyediakan semua dokumen yang diperlukan di sana, memenuhi semua persyaratan di sana, hingga mendapatkan dokumen STTD. Jadi ini kalau ini nanti dokumen ini bisa di-download dari platform Si Halal. Kemudian berdasarkan dokumen STTD ini, maka pelaku usaha UMK mendaftarkan ke LPPOM MUI dengan STTD ini salah satu dokumen yang harus disampaikan, karena itu dimintakan di dalam sistem Serol. Jadi sistem Serol adalah sistem online yang digunakan oleh LPPOM MUI untuk melayani proses sertifikasi halal ini. Nah, tentu di ini ada proses termasuk audit, dan kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, maka akan masuk ke Komisi Fatwa. Di sana akan dibacakan laporan hasil audit. Kemudian Komisi Fatwa kalau menilai bahwa hasil audit itu telah memenuhi semua ketentuan, semua standar yang telah disepakati di Komisi Fatwa, maka akan diterbitkan ketetapan halal. Nah, ketetapan halal ini tentu bisa di-download di sistem Serol, diambil di sistem Serol, kemudian berdasarkan ketetapan halal ini, maka UMK nanti mengajukan ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, jadi ada dua persyaratan, satu adalah menyampaikan ketetapan halal dari MUI, yang kedua adalah melampirkan dokumen STTD yang di-download dari sistem atau platform Si Halal. Nah, kemudian berdasarkan dua dokumen ini, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal produk yang berlaku selama 4 tahun. Jadi ini dokumen yang harus disiapkan untuk mendapatkan STTD tadi. Jadi ada formulir pendaftaran, nomor NIP, dan seterusnya. Nah, sekali lagi bagi UMK, kami menyediakan layanan untuk sharing semua dokumen yang diperlukan ini, gitu. Jadi form-form semuanya kita tinggal dimintakan saja untuk sertifikasi, semuanya kita sudah siapkan. Nah, kemudian ini adalah tutorial yang tadi kalau sudah dari badan mendapatkan dokumen STTD, maka tinggal masuk ke sistem online Serol untuk proses auditnya.
Nah, ini adalah tutorial yang bisa dipelajari secara mandiri. Kemudian ada juga hotline di sini yang bisa juga dihubungi kapan saja gitu. Kapan saja bisa dihubungi, mau lewat ini ada nomor untuk WhatsApp atau di hotline ini. Kemudian juga ada kita menyediakan live chat ini customer care untuk Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi secara online dengan tim di customer care untuk kebutuhan, untuk apapun kebutuhan untuk sertifikasi halal. Jadi ini layanan-layanan yang bisa diakses secara fleksibel dan kita akan ketemu secara online di waktu-waktu jam kerja. Nah, demikian juga kalau membutuhkan diskusi langsung, maka kita juga menyediakan saluran untuk teleconference. Silahkan didaftarkan di sini, submit kebutuhannya di sini, dengan menyepakati nanti jadwal yang disepakati. Gitu. Maka kita akan kita akan siapkan diskusi secara live untuk menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu di pelaku UKM. Jadi ini kalau secara umum ini adalah websitenya, kemudian adalah channel WhatsApp tadi. Ini adalah beberapa aplikasi call center ini, kemudian ini layanan email di customer care, di sistem Serol, ini di website untuk sistem Serol tadi. Kemudian ini beberapa akun kami di media sosial. Nah, saya kira yang terakhir, ini bagian terakhir, apa fasilitasi yang kita sediakan? Beberapa sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah kita menyiapkan program percepatan. Jadi di program ini kami mengusahakan agar proses sertifikasi itu dari proses Bapak Ibu masuk ke Serol secara lengkap dan sudah membayar biaya sertifikasi. Kalau ini yang jalurnya LPH ya. Itu kita targetkan bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu untuk proses sertifikasi yang sampai masuk ke Komisi Fatwa tadi. Sehingga kalau 2 minggu mungkin nanti sampai terbit ketetapan halal atau sertifikat halal bisa sekitar sebulan dari sudah selesai seluruhnya. Nah, program percepatan ini itu kita lakukan dengan cara sebenarnya kita akan berkomunikasi dengan lebih dini dengan pelaku usaha dan UMK sehingga proses persiapan auditnya bisa lebih cepat gitu. Jadi misalnya ya ini yang banyak ditemui tadi disampaikan juga oleh Bu Muti misalnya salah satu kendala dari sertifikasi UMK itu adalah kesulitan mendapatkan material yang dengan dokumen yang cukup gitu. Nah, kita bisa membantu itu. Jadi misalnya kalau daging kemudian tidak ada sertifikat halalnya, maka kita akan bisa jadwalkan pada waktu auditnya nanti untuk sekaligus mengaudit supplier dagingnya. Sehingga proses penyembelihannya dan penanganannya itu bisa diverifikasi dan itu sebagai pengganti sertifikat halal untuk daging gitu. Jadi biasanya karena langganannya atau misalnya kebutuhannya tidak terlalu besar sehingga tidak pemasok dagingnya tidak punya sertifikat halal, maka kita bisa lakukan audit supplier yang dapat dijadwal sekaligus dengan auditnya gitu. Nah, itu yang kita sebut program percepatan. Jadi auditornya nanti akan kontak secara intensif ke UMK, bagus sekalian di UMK untuk memandu agar prosesnya berjalan lebih cepat. Seandainya di sana misalnya dibutuhkan penggantian material karena material itu tidak ada dokumennya yang cukup, maka auditornya bisa menyediakan pilihan-pilihan dari material halal yang sudah punya sertifikat halal. Jadi ada penyediaan, di sini saya sebut sebagai penyediaan daftar material halal. Yang ini bisa diakses di website sebenarnya atau di jurnal halal ya. Jadi kalau ada kesulitan mengakses ini, tentu auditornya bisa membantu untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan.
Kemudian kita juga menugaskan tim khusus untuk menangani UMK ini sehingga prosesnya bisa lebih efektif dan efisien, gitu. Mencakup bisa sekaligus banyak UMK. Jadi misalnya kalau dibutuhkan penjelasan, training singkat atau training singkat tentang tata cara mengajukan sertifikasi, maka itu sekaligus bisa di-arrange untuk sekian banyak UMK sehingga prosesnya lebih efisien. Jadi training kalau diperlukan secara singkat, kita juga punya sesi-sesi training yang bisa diikuti untuk menjelaskan tata cara sertifikasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian di dalam proses persiapan tadi, kita juga menyediakan form-form, contoh-contoh dokumen, termasuk juga template atau template contoh dokumen tentang manual sistem jaminan halal yang memang diperlukan untuk proses sertifikasi. Jadi ini tinggal diikuti saja contoh-contoh ini atau tinggal diisi saja form-form yang sudah disediakan, disesuaikan dengan kondisi di tempatnya masing-masing. Dan yang terakhir, tentu kita menyediakan akses diskusi langsung yang tadi saya sampaikan. Kalau briefing ini, dokumen ini dan seterusnya ini masih ada yang masih kurang jelas dari tahapan-tahapan ini, maka diskusi langsung juga difasilitasi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di linknya untuk mendaftar, dijadwalkan diskusi langsung tentang persiapan sertifikasi. Jadi dengan berbagai macam fasilitas ini kami berharap proses sertifikasi halal bagi UMK itu bisa berlangsung dengan lebih cepat dan tentu saja tetap dengan memenuhi standar atau persyaratan yang diberlakukan. Jadi cepat dalam pengertian cepat yang tetap mengikuti standar. Nah, jadi kalau saya secara pribadi sering mengatakan bagi UMK sebenarnya tinggal punya niat yang kuat, kemudian sisanya maka kita akan memandu untuk proses sertifikasinya. Itu tinggal diikuti saja, dan kemudian dengan cara itu kita berharap proses mendapatkan ketetapan halal dari MUI dan juga sertifikat halal dari BPJPH itu dapat dilakukan dengan lebih cepat, itu sehingga bisa membantu daya saing dari UMK, dari produk-produk UMK. Saya kira demikian materi dari saya sebagai bahan untuk diskusi kita nanti. Terima kasih Pak Dilmar, Bapak-Ibu sekalian. Saya kembali lagi ke panitia. Terima kasih kepada Bapak Musli yang telah menyampaikan materi webinar pertama pada pagi hari ini. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab pertama, Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube. Pak Musli, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Lida dari Republika. Mohon penjelasannya terkait dengan self-declare dan bagaimana LPH dilibatkan dalam aktivitas self-declare ini. Apakah ada teknis atau mekanisme self-declare yang dapat disampaikan saat ini? Silakan Pak Musli. Baik. Tadi seperti saya sampaikan di depan, memang khusus bagi UMK ya, tentu ada karakteristik UMK tertentu nanti yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal dengan jalur non LPH. Jadi sebenarnya kita menyebutnya jalur LPH atau non LPH. Nah, jalur non LPH atau yang sering dikatakan orang sebagai self declare itu karena memang bunyinya itu adalah pernyataan pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini sebenarnya itu akan didampingi oleh tim pendamping. Tim pendamping ini dari 3 organisasi, bisa dari ormas, dari kelembagaan Islam, dan dari perguruan tinggi.
Nah, tim pendamping inilah sungguhnya yang berperan sebagai pendamping dalam pengertian sehari-hari, mendampingi, mempersiapkan UMK, sekaligus memverifikasi pemenuhan kriteria atau standar yang diberlakukan, yang harus dipenuhi oleh UMK-nya. Nah, itulah tim pendampingnya. Nah, nanti berdasarkan verifikasi dari tim pendamping ini, jadi ada program namanya program pendampingan PPH. Jadi, nah, pendampingan PPH sekali lagi itu dilakukan oleh Ormas, kemudian lembaga keagamaan Islam, dan satu lagi perguruan tinggi. Instansi pemerintah bisa juga melakukan terlibat di dalam proses pendampingan PPH, proses produk halal. Tapi nanti bentuknya instansi ini adalah misalnya pembiayaan ke UMK-nya tadi, atau pembiayaan atau fasilitasi training atau penggunaan lab dan seterusnya untuk proses sertifikasi yang non LPH ini. Itu yang akan diperankan oleh instansi pemerintah. Nah, jadi pendampingan PPH yang dilakukan oleh 3 lembaga tadi itu yang mereka akan merekrut namanya tim pendamping, dan tim pendamping inilah yang sekali lagi melakukan bimbingan atau bimbingan ke UMK, ke pelaku usaha UMK, sekaligus memastikan implementasi pemenuhan standar yang berlaku untuk sertifikasi halal. Jadi proses verifikasi, validasi, pemenuhan standar itu dilakukan oleh tim pendamping yang diangkat atau direkrut oleh 3 organisasi tadi atau 3 lembaga tadi. Nah, nanti hasil tim pendamping ini dalam bentuk pernyataan pelaku usaha itu yang akan disampaikan ke badan, dan badan akan menyampaikan ke MUI untuk disidangkan di Komisi Fatwa MUI untuk diambil keputusan. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan pemahaman tentang standar dan cara-cara verifikasi pemenuhannya bagi tim pendamping itu penting, karena dia akan menggantikan fungsi auditor di LPH. Nah, auditor di LPH saja itu berfungsi sebagai salah satunya dia akan mewakili Komisi Fatwa yang nanti akan memutuskan gitu. Nah, itu sebabnya sekali lagi penting bagi tim pendamping nanti ini atau organisasi yang menangani tim pendamping ini untuk memahami secara baik standar ketetapan yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, sehingga nanti pernyataan pelaku usaha itu ketika disampaikan ke badan dan ke MUI itu akan terjamin pemenuhannya. Saya kira demikian, Pak Delmar. Baik, Pak Musli. Jadi kata kuncinya self-declare ini tidak untuk semua jenis produk. Titik berat aktivitasnya akan dilakukan oleh pendamping dari pelaku UMK begitu. Begitu kira-kira, Pak Musli? Betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Musli. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bu Ananda Pragamatari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Musli, saya Nanda dari Palembang. Mau tanya berapa lama proses halal ini dan sampai berapa lama masa aktif kalau sudah mendapatkan sertifikat halal? Terima kasih. Silakan Pak Musli. Baik, Bu Nanda di Palembang. Jadi kalau masa berlaku sertifikat itu 4 tahun, jadi ketetapan halal juga 4 tahun. Dari ketetapan halal dari MUI 4 tahun, sertifikat halal dari BPJPH juga 4 tahun. Nah, berapa lama tadi? Sebenarnya tadi yang dengan program percepatan itu kita berharap sebenarnya proses di kita saja itu katakanlah maksimum 2 minggu. Saya kalau UMK malah saya lebih optimis bahwa itu bisa lebih cepat. Itu bisa lebih cepat. Jadi kalau kita di program percepatan ini kita menghubungi pelaku usahanya lebih dini gitu, untuk
untuk memastikan kesiapan dokumen, kesiapan bukti-bukti untuk pelaksanaan audit supaya lebih cepat siap, lebih cepat selesai sehingga audit dapat segera dijadwalkan. Jadi kita berharap karena kalau kita lihat di regulasi LPH itu dalam menangani audit tadi itu hanya diberi waktu 15 hari. Jadi kalau kita runut tadi alur sertifikasi itu kan orang mendaftar ke badan lewat platform Halal. Kemudian kalau sudah mendapatkan STD maka orang masuk ke sistem Serol untuk diaudit dan seterusnya sampai nanti selesai dan siap masuk komisi fatwa. Nah, ketika diserahkan dari badan ke LPH, ke LP POM, itu sungguhnya LP POM hanya dikasih waktu 15 hari. Harus sudah selesai, harus sudah siap laporan ke komisi fatwa. Seandainya tidak selesai 15 hari, maka masih ada tenggang untuk menyelesaikan dan itu maksimum adalah tambahan waktu 10 hari. Jadi total 25 hari itu harus sudah selesai. Gitu. Nah itu sebabnya kita tadi mengenalkan program percepatan itu, salah satunya kita kontak dengan lebih dini pelaku UMK ini, pelaku usaha ini supaya supaya segera siap untuk proses audit dan dokumen-dokumennya lengkap gitu. Nanti maksimum 25 hari itu maka LP POM akan menyerahkan laporan ke komisi fatwa untuk diputuskan. Di komisi fatwa itu berdasarkan regulasi itu juga waktunya maksimum 3 hari. Kalau 3 hari tidak selesai, maka ada tambahan waktu lagi maksimum juga 3 hari. Jadi total hanya 6 hari di komisi fatwa. Nah itu juga harus selesai. Itu sebabnya penting juga bagi kami di LP POM untuk menyiapkan laporan ke berita acara yang lengkap sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh komisi fatwa ini. Sehingga kalau itu disampaikan di sana itu prosesnya keterjaminannya akan tinggi gitu, tidak ada yang kurang sehingga batasan waktu maksimum 6 hari tadi itu bisa dipenuhi gitu. Dan kita sudah mempraktekkan ini di cukup banyak registrasi gitu dan itu bisa dipenuhi. Saya kira demikian untuk Ibu Nanda di Palembang. Baik, terima kasih Pak Muslih. Jadi Bu Nanda sertifikat halalnya berlaku 4 tahun dan di dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur mengenai lead time waktu sertifikasi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muslih yaitu 15 dan maksimal plus 10 hari ya Pak Muslih ya? Ya. Baik. Terima kasih Pak Muslih. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Bu Sri Wahyuni di Bogor. Ada beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan. Pertama mengenai sanksi atau denda. Apakah sanksi yang akan diberikan kepada pelaku UMK yang tidak memenuhi label halal pada saat jatuh tempo kewajibannya? Sebagaimana tadi timeline yang diberikan oleh Pak Muslih. Terutama pada sektor kuliner Pak, produk makanan. Kemudian yang kedua, untuk perpanjangan sertifikasi halal, apakah prosedurnya sama atau tidak? Kemudian yang ketiga, apakah apabila ada perubahan data administrasi terhadap sertifikat halal, maka apa yang perlu dilakukan? Misalnya ganti nama perusahaan atau pindah pabrik begitu ya kira-kira Pak Muslih. Apa yang perlu dilakukan agar sertifikat halalnya tetap valid? Jadi ada 3 pertanyaan Pak Muslih. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Tentang sanksi tadi ya. Jadi kalau di regulasi yang sekarang tentu sanksinya ada itu akan produk itu tentu tidak boleh diedarkan ya. Tetapi saya meyakini pasti akan ada pengaturan yang lebih rinci tentang sanksi ini. Dan itu saya kira pemberlakuannya akan juga secara bertahap, saya kira ya, tidak
tidak mudah saya kira di dalam, katakanlah tadi di targetnya makanan minuman kan sampai Oktober 2024. Jadi kalau kita hitung sekarang kan hanya tinggal 3 tahun lebih sedikit saja gitu, 3 tahun sekian bulan. Kalau 3 tahun 9 bulan kita kalau berkaca dari pengalaman, tentu sangat sulit untuk memastikan bahwa untuk menjamin bahwa semua produk makanan minuman dalam kategori makanan minuman sudah tersertifikasi halal pada 17 Oktober 2024. Nah, saya kira nanti akan ada pengaturan lagi tambahan lagi penjelasan yang lebih detail tentang ini, dan saya meyakini pasti ada tahapan-tahapan yang masuk akal ya, yang rasional, yang bisa dicapai agar kewajiban sertifikasi ini tidak menyulitkan bisnis bagi UMK. Jadi kewajibannya memang regulasinya menyatakan demikian, tetapi saya kira akan diatur kembali nanti pada waktunya, sehingga akan berjalan proses sertifikasinya, pemenuhan kewajiban akan berjalan, proses katakanlah pendampingan, diseminasi, proses-proses untuk mengajak agar semua pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya tadi, itu juga akan dijalankan. Nah, sanksi saya kira akan dibuat lebih masuk akal gitu, terutama dengan mempertimbangkan kondisi dari pelaku usaha. Saya kira demikian ya. Kalau detail saya kira belum ada dari sekarang. Yang kedua, apakah perpanjangan akan mengikuti prosedur yang sama? Kira-kira ya sama perpanjangan, tapi tentu itu akan prosesnya lebih mudah ya, karena kalau orang menggunakan di materi yang sama tentu proses reviewnya lebih cepat gitu. Jadi kalau tidak ada perubahan apa-apa tentu lebih cepat. Nah, kemudian kalau yang ketiga, kalau ada perubahan, nah di salah satu layanan yang kami sediakan, Bapak sekalian, begitu Bapak sekalian mempunyai sertifikat halal, di pelaku UMK punya sertifikat halal, dan kemudian ingin menambahkan bahan baru untuk produk yang sudah sertifikasi ini, maka sebenarnya hanya tinggal masuk ke sistem Serol. Di sana ada menu inquiry namanya, itu menu untuk dibantu di review material ini apakah memenuhi syarat atau tidak. Begitu dia memenuhi syarat, dinyatakan memenuhi syarat, maka pelaku UMK bisa langsung mulai menggunakannya, dan itu hanya butuh sekitar 2-3 hari saja gitu. Jadi itu sederhana, apalagi kalau pelaku UMK bisa secara mandiri untuk kalau ada perubahan ini itu mengecek atau ya mencari material barunya ini di website MUI. Di sana sudah ada banyak sekali produk yang sudah disertifikasi yang dipublikasikan. Jadi tinggal dicari di sana saja. Kalau mau misalnya ini ya, salah satu bahannya adalah misalnya ini penyedap rasa gitu. Tinggal dicari saja, ketika di sana penyedap rasa apa yang dikehendaki. Nanti akan muncul banyak sekali pilihan material yang sudah disertifikasi. Jadi itu tinggal dipilih saja. Nah, kalau dari situ mengambilnya bahkan itu bisa langsung digunakan. Jadi ada banyak fasilitasi untuk ini. Nah, kemudian kalau tadi ada perubahan data, misalnya nama perusahaannya ganti, nama CV-nya ganti atau alamatnya pindah, tentu perlu dimintakan revisi. Jadi di kontak kami dimintakan revisi supaya nanti kita bisa merevisi ketetapan halalnya sesuai dengan kondisi barunya. Demikian juga dengan nanti revisi itu akan bisa juga dimintakan revisi di sertifikat halalnya ke badan, agar sekali lagi sertifikatnya juga memuat informasi yang baru, yang sesuai dengan kondisi nyatanya. Demikian Pak Dirmar, Bu Sri Wahyuni di Bogor. Baik, terima kasih Pak Musli. Jadi tadi dari sanksi sendiri akan diterapkan bertahap begitu, karena kewajibannya juga sedang dalam proses penahapan.
dan arahnya tidak akan sampai kontraproduktif dengan tujuan pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan produsen produk halal di Indonesia. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Muslih, dari Ibu Evi dari Provinsi Kalimantan Timur. Mohon izin bertanya, apakah produk kosmetik perlu untuk dilakukan pemisahan, terpisah dari bahan haram? Dan kemudian apakah air yang digunakan untuk produksi juga perlu dimurnikan dengan bahan bersertifikat halal? Jadi pertama tentang pemisahan bahan, yang kedua tentang dokumen untuk air, Pak Muslih. Silakan Pak Muslih. Baik, Bu Evi di Kalimantan Timur. Jadi persyaratan-persyaratan ini sebenarnya bisa dipelajari dari standar sertifikasi yang selama ini sudah dilakukan untuk proses sertifikasi ya. Jadi ya, di sana ada 11 kriteria yang itu kita bisa pelajari di sana. Jadi misalnya tentang concern tentang kalau di produk kosmetik, apakah bahannya harus dipisahkan? Jadi kalau itu sebenarnya ada di kriteria di fasilitas. Yang intinya begini, kalau bahan itu berupa daging atau produk daging yang disimpan di pendingin, maka pendinginnya memang harus khusus. Tapi kalau bahan itu bisa kering, bisa cairan, tetapi dia dikemas dengan baik, kalau nanti disimpan di gudang misalnya itu tidak akan tercecer, tidak akan mengkontaminasi yang lain gitu. Maka seandainya Bu Evi sekarang masih punya bahan untuk produk yang tidak disertifikasi atau bahkan tadi disebut bahan haram tadi, sebenarnya itu tidak perlu dipisahkan tempatnya. Gudangnya masih boleh menggunakan gudang yang sama, hanya perlu dijaga supaya itu tidak tercecer, tidak saling mencemari. Jadi untuk bahan demikian juga ada produk ya. Ini barangkali kalau kondisinya sekarang perusahaan punya sekian produk yang sudah sertifikasi, tentu masih punya lagi beberapa yang belum disertifikasi. Kita sering mengatakan itu yang sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Nah itu bahan produk tidak perlu disimpan di gudang khusus, gudangnya boleh bareng-bareng, raknya ya boleh sama, paletnya bahkan boleh sama, sepanjang bisa dijaga bahan untuk material untuk produk halal tadi itu tidak terkena najis, tidak terkontaminasi selama penyimpanan itu. Gitu. Kemudian air tadi tidak perlu. Air itu ada di positive list, jadi tidak perlu punya dokumen khusus ya, tidak perlu punya dokumen khusus. Itu kalau kita pakai blank dokumen saja. Nah, seberapa perlu airnya dimurnikan? Tentu itu akan tergantung pada satu ya tentang apakah produk itu membutuhkan air yang harus dimurnikan sehingga didapatkan kualitas tertentu atau spesifikasi tertentu gitu. Itu yang lebih menentukan gitu. Tapi kalau dari sisi halal, air yang katakanlah kalau air itu dipompa langsung saja dari sumur dalam misalnya, ya itu sudah bisa digunakan. Nanti air diolah itu juga bisa digunakan. Jadi sepanjang air ini sebagai bahan atau bahan penolong itu di standar itu tidak dibutuhkan dokumen khusus. Demikian Pak Dilmar, Bu Evi di Kaltim. Baik, terima kasih Pak Muslih. Jadi tadi mengenai pemisahan ada concern sudah dijelaskan mengenai pemisahan di fasilitas produksi ya Pak ya, bahwa kalau bukan daging sebetulnya boleh saja menggunakan fasilitas produksi yang sama selama tidak ada peluang kontaminasi. Dan untuk air, kalau istilahnya Pak Muslih itu air itu suci dan mensucikan ya Pak Muslih, sehingga tidak diperlukan informasi apapun, terutama bahan-bahan yang biasa digunakan untuk pemurnian, kecuali memang produknya air ya Pak Muslih ya Pak ya? Ya. Kecuali produknya Bu Evi itu memang air minum, baru itu nanti akan menjadi concern tambahan mengenai bahan pemurninya.
Baik, terima kasih Bu Evi. Berikutnya, ini ada pertanyaan cukup menarik dari LP POM UI Bubble, Bu Monita Kusumaningrum. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Musli. Untuk UMKM terkadang kesulitan untuk membuat prosedur aktivitas kritis, kemampuan telusur, dan juga produk tidak sesuai kriteria. Jadi kriteria 7 sampai 9 di SJH. Nah, tidak seperti perusahaan besar yang relatif lebih mudah karena sistemnya sudah mapan. Apakah ada kemudahan untuk UMKM supaya tidak membuatnya? Sebetulnya ini pertanyaannya mungkin gimana caranya agar meramu prosedur-prosedur itu dengan lebih mudah? Mungkin begitu kira-kira Pak Musli. Ya, baik Pak. Terima kasih Bu Monika di Bangka Belitung ya. Jadi kalau mendampingi UMK atau mensertifikasi UMK memang salah satu niatnya juga memang membantu ya. Kita harus siap membantu. Dan untuk itu kami sebenarnya sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, Bu. Jadi seperti itu kan, itu orang bisa ngikuti saja template manual SJH. Tinggal dipoles sedikit saja, disesuaikan dengan kondisinya gitu. Jadi tentang prosedur itu UMK hanya diminta untuk mengikuti saja gitu. Mengikuti saja yang di situ. Traceability mungkin tidak dia pakai lot number ya juga enggak Pak, pakai batch number tidak, pakai manufacturing juga tidak gitu. Tapi itu kan inti, katakanlah traceability, intinya kan bahwa produk itu yang disertifikasi itu harus berasal dari barang yang memenuhi kriteria, barang fasilitas yang memenuhi kriteria gitu. Jadi kalau fasilitasnya ya di situ-situ aja, semua barangnya terkontrol, sungguhnya traceability-nya itu sudah terpenuhi gitu. Nah, dalam konteks kriteria bahwa harus ada prosedur tertulisnya, maka yang dipakai atau yang digunakan adalah manual yang disediakan ini saja. Jadi kalau manual template-nya saja itu. Jadi Ibu memang datang, kalau ada aplikasi begini ya, saran saya emang datang dengan manual template-nya gitu. Tinggal nanti disesuaikan, diminta diisi, disesuaikan data-datanya, kemudian ya kemudian bahkan itu yang kita yang menjelaskan gitu. Jadi pertanyaan tentang prosedur untuk traceability, prosedur kriteria penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria itu cukup saja, dicukupkan dari apa yang kita siapkan di manual SJH template itu, gitu saja. Nah kalau yang kecil kan barangkali sederhana, jika kita bisa buat sederhana, jika misalnya ya itu produk sudah punya sertifikat halal, kemudian dia menggunakan bahan baru dan itu diketahui kemudian, nah tinggal dilihat saja bahan barunya itu, dilihat saja ada sertifikatnya enggak, ada bisa dipenuhi tidak dokumennya. Kalau bisa dipenuhi, sebenarnya ya tidak masalah, sudah selesai, itu hanya tinggal diwanti-wanti, lain kali harus dicek gini begitu gitu saja. Tapi seandainya itu ternyata bahan barunya itu sudah terlanjur, itu tidak memenuhi kriteria, maka kan produknya ya, kalau bagi yang kecil yang sekira yang mudah ya, itu tidak dimusnahkan gitu. Nah yang barangkali yang seperti ini, kriteria ini agak asing bagi UMK, agak asing bagi beberapa dari mereka. Nah kita kalau mengaudit nanti ya, kita menyisihkan waktu untuk menjelaskan yang seperti ini gitu. Jadi waktu ketemu audit bahkan sebagian besar waktu itu bisa digunakan untuk memberikan pemahaman, baik itu dengan pada waktu kita mengobservasi fasilitas sambil jalan saja, sambil audit saja, tapi kita memberikan pemahaman gitu, atau itu bisa diberikan di sesi khusus misalnya, itu teknis saja gitu. Jadi seperti tadi kita sampaikan di depan, kita memang menyediakan contoh form, contoh dokumen, template manual SJH yang sebenarnya tinggal diikuti saja. Bagi UMK itu tinggal mengikuti saja gitu. Tidak banyak yang harus dilakukan. Itu sudah dirancang sedemikian fleksibel sehingga mereka hanya tinggal mengisi sedikit saja. Kalau ada penyesuaian juga tinggal sedikit saja, sisanya hanya tinggal mengikuti gitu. Gitu saya kira. Jadi poinnya tidak menawar standarnya gitu, tetapi menyediakan fasilitasi bagi UMK ini
agar standar yang sama itu tetap bisa dipenuhi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Musli. Jadi untuk Bu Monita pertanyaannya bukan boleh nggak kalau nggak bikin gitu ya Pak Musli ya? Tapi gimana Betul, caranya UMK itu mudah bikinnya? Itu pertanyaan dan tantangan yang mesti kita jawab bersama-sama. Ya. Terima kasih Bu Monita atas pertanyaannya. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan Bu Azizah. Bu Azizah, ada 3 pertanyaan. Pertama adalah, apa untung ruginya pelaku usaha mengurus sertifikasi halal? Yang pertama. Yang kedua, sanksi untuk sertifikat halal yang kadaluarsa. Kemudian yang ketiga, apa bedanya sertifikat halal di Indonesia dengan sertifikat halal luar negeri yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri? 3 pertanyaan dari Bu Azizah. Silakan Pak Musli. Ya, baik. Apa untungnya mengurus sertifikasi? Nah, untungnya kan, untung yang paling besar adalah bahwa dengan mengurus sertifikasi maka bisnis kita atau produk kita itu memenuhi regulasi. Nah, itu untungnya. Itu artinya kita terbebas dari sanksi karena kita memenuhi regulasi. Jadi kita tidak was-was tentang kelangsungan bisnis ini karena semua yang dipersyaratkan oleh aturan itu kita sudah penuhi, gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya ya banyak untungnya ya. Ruginya tidak ada, tidak ada ruginya kan. Ya, itu menguntungkan semua itu dari sisi apapun. Nah, apalagi kalau kita lihat ya regulasinya mengharuskan begitu kan, ya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita punya kemungkinan selalu dakdikduk gitu. Kalau nanti ini ada proses penegakan hukum gitu, maka kita akan terkena sanksi. Nah, jadi kalau orang bisnis kan sebaiknya patuh terhadap regulasi agar bisa fokus pada proses produksi, proses menjual, proses mendapatkan customer dan lain-lain. Gitu ya. Jadi Bu Azizah meskipun skalanya UMK, saya meyakini kalau kita memenuhi regulasi maka kita bisa berusaha dengan lebih tenang. Gitu. Bisa dengan lebih tenang. Kemudian sanksi kalau kedaluarsa, seperti tadi saya sampaikan ya jangankan kedaluarsa ya, bagi yang seandainya setelah Oktober 2024 makanan minuman masih ada yang belum sertifikasi, saya kira sanksinya memang akan diformulasikan, tetapi itu memang akan diatur demikian. Saya meyakini itu akan diatur sedemikian rupa sehingga itu tidak kontraproduktif dengan juga program atau usaha untuk menghidupkan atau meningkatkan kemampuan produksi atau kemampuan penjualan dari UMK ini, gitu. Jadi itu sesuatu yang akan dicari titik optimumnya sehingga kewajiban sertifikasinya bisa dipenuhi. Mungkin tenggangnya diperpanjang, mungkin saja, atau banyak program untuk memfasilitasi itu. Sementara sanksinya itu juga akan dibuat supaya itu tidak malah mematikan atau tadi kontraproduktif tadi dengan program yang untuk peningkatan kapasitas atau kemampuan dari produk UMK. Kemudian sertifikat halal di Indonesia bedanya dengan luar negeri ya. Kalau secara substansi tentu standarnya mungkin tidak persis sama, cara auditnya juga tidak persis sama, kemudian keberterimaan itu juga tidak persis sama. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya nanti yang akan ekspor itu tentu harus memperhatikan apa persyaratan di negara tujuan gitu, dan memastikan bahwa ketetapan halal atau sertifikat halalnya itu nanti diterima di sana gitu. Jadi ya, karena kalau tidak nanti ya kita akan terhambat ekspornya. Dan kita sudah BPOM MUI sudah mempunyai akreditasi dari CAN dan diterima di
banyak sekali negara. Jadi produk yang dengan ketetapan halal MUI itu bisa diekspor dan diklaim sebagai produk halal dan diterima di banyak negara tujuan. Jadi kalau kita produknya di sini saya kira gitu, ya cukup dengan sertifikasi MUI, tidak perlu sertifikasi dari lembaga di luar negeri. Kecuali bahwa buyernya di luar negeri itu memintakan tertentu, dia menunjuk tertentu, lembaganya harus ini gitu. Tapi sepanjang pengetahuan saya, kalau di kasus UMK itu belum ada. Kalau di kasus perusahaan multinasional itu memang ada. Jadi buyer di negara tertentu, dia ingin produk yang dia beli itu harus disertifikasi oleh lembaga tertentu, itu bisa. Tapi itu hubungan antara penjual dengan pembeli, lebih ke seperti itu. Saya kira demikian Pak Delmar dan Bu Aziza. Baik, terima kasih Pak Musli. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bu Yeni. Pertanyaannya ada dua, Pak. Pertama, apakah ada pembedaan tarif antara perusahaan UMKM dan non-UMKM dalam proses pengurusan pemeriksaan atau audit halal? Yang kedua, bagi UMKM yang sudah terbit ketetapan halal 2 tahun, sementara sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH adalah 4 tahun sesuai dengan regulasi, berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan penyesuaian ketetapan halal ini menjadi 4 tahun? Silakan Pak Musli. Baik, terima kasih Pak Delmar ya. Tarif tentu dibedakan ya. Jadi ini yang jalur LPH tadi itu, tarif di kami itu tentu dibedakan ya dan bahkan kalau di kami kita bisa Bapak Ibu nanti yang pelaku UMK itu bisa bicara dengan atau kontak dengan customer service atau customer care kalau punya concern tentang biaya. Jadi beberapa waktu lalu itu saya menangani sertifikasi catering gitu. Nah, kita menghitungnya dengan karena dia memang bentuk usahanya itu pada hukumnya itu PT gitu. Jadi kita memikir oh ini skalanya PT gitu. Lalu dikeluarkan biaya. Nah, rupanya itu dinilai terlalu tinggi. Terus lalu kemudian disampaikan concernnya bahwa sungguhnya ini masih baru mulai, halnya demikian, posisinya baru demikian. Nah, itu terbuka untuk didiskusikan, diminta. Jadi kalau ada concern itu masih memungkinkan, jadi tinggal nanti Bapak Ibu kontak ke bagian di customer care tadi di saluran-saluran yang tadi sudah disampaikan. Jadi tentang biaya, jadi tentu ada tarif khusus bagi UMK. Gitu. Ya, ada tarif khusus bagi UMK. Nah, kemudian ada kasus di mana UMK produknya sudah punya ketetapan halal, tapi masa berlakunya masih 2 tahun, kemudian sudah ada sertifikat dari badan yang berlakunya 4 tahun. Nah, kita sedang melakukan program, jadi MUI melalui Dewan Halal Nasional telah memutuskan bahwa mulai Juni 2021 maka masa berlaku ketetapan halal adalah 4 tahun, sesuai dengan masa berlaku sertifikat halal dari badan. Nah, bagi pelaku usaha yang masih memegang ketetapan halal yang berlaku 2 tahun, semuanya ada program konversi untuk itu. Jadi ada program untuk menerbitkan kembali ketetapan halal dengan masa berlaku 4 tahun. Nah, ini program ini untuk beberapa kasus memang masih kita diskusikan dengan badan ya. Sebenarnya kalau bagi badan, asal ada ketetapan halalnya, terus mereka mau 2 tahun, apa yang sudah ada sekarang itu masih diakui, itu oleh badan dianggap tidak bermasalah sebenarnya gitu. Nah, sedangkan kami itu ingin sebenarnya semua pelaku usaha itu tertib, karena mestinya orang mempunyai 3 dokumen yang lengkap. Satu adalah STTD tadi, yang kedua adalah ketetapan halal, dan yang ketiga adalah sertifikat halal. Nah, ketetapan halal dan sertifikat halal itu kita berharap itu masa berlakunya sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha.
Nah, STTD juga harus punya gitu. Nah, di beberapa kasus itu memang masih kita diskusikan dengan badan bagaimana mekanismenya ini gitu. Kami mengusulkan agar kalau di kasus yang ketetapan halalnya tidak sama dengan sertifikat halalnya, maka dan pelaku usahanya belum punya STTD, maka kami mengusulkan supaya itu bisa diterbitkan ulang, jadi seperti registrasi ulang saja, tetapi nanti prosesnya lebih sederhana, supaya punya STD, kemudian punya ketetapan halal yang berlaku 4 tahun, dan punya sertifikat halal yang juga berlaku 4 tahun. Kalau itu untuk beberapa kasus tertentu memang masih didiskusikan dengan badan. Tapi untuk aplikasi yang sekarang, mulai Juni ini, tentu semuanya sudah langsung 4 tahun. Sudah akan sama masa berlakunya. Demikian Bu, jadi kita mendorong agar, sekali lagi kita mendorong agar semua pelaku usaha itu memenuhi regulasi, dan cara regulasi maka 3 dokumen itu yang harus secara lengkap dipunyai oleh pelaku usaha: STTD, kemudian ketetapan halal dengan masa berlaku 4 tahun, dan sertifikat halal dengan masa berlaku 4 tahun. Gitu. Demikian Bu Yeni, Pak Delmar, Bapak sekalian. Baik, terima kasih Pak Musli. Izin menambahkan Pak Musli, jadi pertanyaan dari Bu Yeni ini mungkin mewakili pertanyaan rekan-rekan pelaku UMK lainnya terkait informasi lebih detail mengenai tarif serta proses konversi ketetapan halal yang tadinya 2 tahun menjadi 4 tahun. Bagi Bapak Ibu yang saat ini berada di provinsi, di daerah, maka Bapak Ibu dapat menghubungi kantor LPPOM MUI yang tersebar di 34 provinsi. Untuk mengetahui di mana lokasi kantor LPPOM MUI terdekat dari wilayah tinggal Bapak Ibu dapat mengunjungi website halalmui.org. Kemudian ada salah satu tab yang menjelaskan mengenai daftar alamat LPPOM Provinsi seluruh Indonesia. Bapak Ibu dapat melakukan kunjungan ataupun menghubungi kontak person yang sudah tersedia di situ untuk informasi lebih jelas mengenai tarif dan administrasi lebih lanjut. Mengenai administrasi di BPJPH, kami juga dapat menginformasikan bahwa Bapak Ibu dapat menghubungi Kanwil Kementerian Agama setempat yang menjadi satuan tugas BPJPH di provinsi. Untuk informasi lebih lanjut, kembali lagi Bapak Ibu dapat menghubungi atau mengunjungi Kanwil Kementerian Agama terdekat di lokasi tempat Bapak Ibu tinggal.